Anda kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Hari ini Bank Indonesia akan merilis suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate. Sejumlah kalangan menyebutkan Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi level 3,5%. Hari ini Dewan Gubernur Bank Indonesia akan mengumumkan tingkat suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate. Sejumlah pelaku pasar menyebutkan bahwa Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk merelaksasi suku bunga acuan sebesar 0,25% atau 25 basis poin menjadi 3,5%. Saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia berada di level 3,75%, level yang telah dipertahankan Bank Sentral selama 3 bulan terakhir. Adapun di sepanjang tahun 2020, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 5 kali atau sebesar 125 basis poin menjadi 3,75% dari semula 5%. Sebelumnya di bulan November 2020, Bank Indonesia sudah menurunkan tingkat suku bunga acuan dari sebelumnya 4% menjadi 3,75%. Kemudian di bulan berikutnya atau akhir tahun 2020, BI kembali mempertahankan suku bunga acuan di posisi 3,75%. Sementara itu di tengah penantian rilis suku bunga acuan Bank Indonesia, kondisi pasar modal justru tengah mengalami tekanan jual setelah dalam 1 pekan terakhir mengalami penguatan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan Rabu kemarin melemah 1,03% di level 6.227,73. Sebanyak 333 saham tercatat mengalami penguatan, sedangkan 155 saham mengalami pelemahan dengan 149 saham tidak bergerak atau stagnan. Sejumlah saham perbankan dengan kategori first liner tercatat aktif ditransaksikan oleh investor yang melakukan aksi jual hingga akhir perdagangan Rabu kemarin. Saham-saham tersebut yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas bagaimana peluang pembukaan indeks harga saham gabungan dan juga menanti hasil keputusan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan suku bunga Bank Indonesia, pemirsa, kami akan berbincang pada pagi hari ini melalui Zoom bersama Bapak Angga Raksa Arismunandar selaku Head of Research and Hakurindo. Selamat pagi Pak Angga. Selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi para pemirsa IDX Channel sekalian. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Angga. Langsung saja kita akan mencermati ya. Dari global sebenarnya variatif antara Amerika kemudian juga Asia begitu ya. Di Amerika Dow Jones rekor tapi S&P Nasdaq-nya melemah. Kemudian dari Asia juga bergerak variatif, ada yang menguat, ada yang melemah, tapi pada pagi hari ini masih Nikkei tampaknya masih menguat sementara Kospi melemah. Peluang dari indeks harga saham gabungan pembukaan menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai BI 7 Days Reverse Repo Rate yang katanya nih Pak, ada peluang seharusnya diturunkan lagi ke 3,5%. Tanggapan Anda seperti apa Pak Angga? Oke, untuk perkiraan indeks hari ini ya, mungkin kita mulai tadi udah disebutkan nama Mbak Prisa, memang secara global bursa-bursa saham dunia itu mix ya, bahkan di Amerika sendiri juga mix ya, Dow Jones-nya tadi dibilang menguat, tapi S&P dan Nasdaq-nya menurun. Itu kan menandakan ada rotasi ya, bahwa investor berarti mulai mengincar kembali saham-saham yang non-teknologi. Ini sebenarnya ada sentimen yang baik dari Amerika, itu penjualan retailnya naik 5,3% di Januari kemarin secara bulanan. Jadi itu juga yang menyebabkan mungkin ada pergeseran sedikit ke sektor non-teknologi gitu loh. Nah kalau untuk dari market indeks IHSG ya pagi ini ya, kita sih melihatnya juga ada kecenderungan sebenarnya kecenderungannya sebenarnya melemah ya, melanjutkan pelemahan kemarin ya, karena sebenarnya kita melihat pelemahan kemarin itu adalah menutup gap yang terjadi di awal minggu ini. Kalau kita ingat Senin kemarin itu langsung dibuka meloncat ya istilahnya, menyebabkan gap yang telah ditutup sempurna oleh kemarin. Nah sebenarnya kita melihat akan ada indeks bergerak di kisaran 6150 sampai 6250, tapi tentu memang yang menyelimuti hari ini adalah hasil rapat RDG Bank Indonesia gitu, di mana tadi juga sepertinya agak ini ada
ketidaksepakatan antar konsensus gitu ya. Di dalam konsensus bahwa sebagian merasa sudah banyak ekonom yang memprediksi sudah waktunya Bank Indonesia akan menurunkan sebesar 25 basis poin lagi, jadi 3,5%. Sebenarnya kita sendiri sih dari Enaforindo Sekuritas melihat peluang atau ruang penurunan memang masih ada antara 25 sampai 50 basis poin untuk tahun 2021 ini. Tapi kalau misalkan momentumnya kita ngelihat mungkin kecenderungannya Bank Indonesia masih akan menahan untuk yang di bulan ini ya. Mungkin masih akan disimpan dulu amunisinya gitu loh. Sebenarnya pasar pun melihatnya adalah kalau dilihat dari pelemahan kemarin sih sepertinya memproyeksi ini ya tetap ya. Jadi memang ada ketidaksepakatan untuk yang bulan ini cukup seru gitu loh, prediksi BI 7 days repo rate-nya gitu loh. Oke. Kenaikan imbal hasil US Treasury yang melesat begitu ya, sebenarnya kaitannya dengan pasar global akan seperti apa? Oke, itu sendiri sih sebenarnya kita melihat ini ya, kemarin di US itu sempat ada kepanikan minor lah ya, karena imbal hasil 10 tahunnya meningkat di titik tertinggi ya ininya ya. Tapi sebenarnya ini juga hari ini sudah mulai menurun lagi ya. Jadi sebenarnya kita lihat kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia sendiri, sebenarnya misalkan nih ya, imbal hasil atau misalkan penurunan BI rate memang jadi di cut atau dipotong ya, ini sebenarnya sentimen yang makin positif untuk bursa kalau kami melihatnya, karena memang jadi kalau Anda berinvestasi di instrumen-instrumen yang bersifat hutang itu sifatnya sudah tidak terlalu menarik lagi, maka orang kecenderungannya akan mungkin bergeser ke instrumen-instrumen yang berbasis ekuitas gitu, seperti pasar saham tentunya. Oke, nah sambil menanti pergerakan dari BI 7 days reverse repo rate ya, yang menurut Pak Angga seharusnya masih ditahan di 3,75% ya? Iya, kita sih masih proyeksinya kelihatannya masih ditahan gitu. Peluangnya akan seperti apa untuk IHSG pada pembukaan pagi hari ini atau sesi pertama? Oke, sesi pertama sih kita lihat kalau masih melanjutkan pelemahan yang kemarin, mungkin masih ada tekanan ya kalau kita lihat ya. Sebenarnya makanya itu kita melihat memang walaupun secara konsensus ekonom banyak yang proyeksi BI rate akan diturunkan ya, tapi memang secara market kita melihatnya kok seolah-olah price-nya adalah bahwa BI rate-nya akan ditahan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau memang itu kejadiannya, kita melihat kecenderungannya memang masih melemah gitu, masih melanjutkan pelemahan kemarin. Masih akan melanjutkan pelemahan kemarin dengan support tadi di 6150? Iya, 6150 dan sampai 6250 mungkin range-nya. 6150 range-nya sampai 6250. Dengan penantian BI 7 days reverse repo rate, sektor yang harus kita cermati meskipun ya peluangnya Anda katakan ditahan, sebenarnya cukup menarik tidak untuk memilah sektor mana yang erat kaitannya dengan suku bunga, atau sebenarnya karena akan ditahan di 3,75% harapannya dari ataupun proyeksi dari Pak Angga demikian, ya udah nggak usah terlalu mencermati saham-saham yang erat kaitannya dengan suku bunga. Oke, saya rasa sih ada baiknya kita tetap ini ya, kalau berkisar di antara di sekitar kalau waktu pengumuman BI rate ini yang perlu kita lihat memang yang sensitif itu kan sebenarnya dua ya, perbankan, satu lagi adalah sektor properti ya ini ya. Jadi memang kalau misalnya itu presiden pemirsa IDX Channel ya kemarin itu kalau enggak ya bank-bank big atau bank-bank buku 4 itu kompak turun ya, tentu saja juga ini yang menyebabkan indeks koreksi ya, tapi fenomena yang menarik adalah bank-bank yang melapis dua yang lebih kecil ya, itu malah kenaikannya melesat luar biasa gitu loh. Ada fenomena menarik kemarin. Mungkin ini juga sebenarnya dipicu oleh aturan banyak akan lebih marak gitu merger dan akuisisi bank-bank kecil ya di tahun ini ya, seperti sudah diproyeksikan Ketua OJK. Nah satu lagi kalau untuk properti memang ya kita ini aja sih mungkin watchlist aja ya untuk hari ini ya. Memang kalau misalkan sampai jadi diturunkan ya itu kan tentu akan berimbas sangat signifikan itu ya. Tentu kan harapannya adalah bunga seperti KPR atau KPA-nya akan turun yang otomatis menaikkan permintaan properti. Baik, Pak Angga, tapi sebenarnya kondisinya lebih positif mana? Suku bunga ditahan oleh Bank Indonesia atau diturunkan?
Oke, kalau kita berbicara dalam konteks pasar saham ya ini ya itu sih memang tentu ya ada harapan, tentu banyak yang mengharapkan akan diturunkan gitu ya ininya. Tentu kita melihat mungkin pemulihan ini kan untuk suku bunga itu kan bisa berfungsi sebagai untuk mengawal pemulihan ekonomi di tahun ini ya, untuk memacu lebih banyak ya sebenarnya yang perlu dikontrol adalah sebenarnya permintaan kreditnya ya. Sebenarnya per 2020 kemarin kan masih melemah sekitar 2%. Sedangkan untuk 2021 ini ditargetkan sebenarnya masih di single digit ya, sekitar 7,5% ya target kenaikan kredit perbankan ya. Itu untuk dicapai itu kan sebenarnya kan ya harus ada diberi insentif berupa penurunan suku bunga gitu ya ininya. Walaupun sekarang memang sekitar suku bunga bank itu sudah single digit atau level 8%, tapi memang mungkin permintaannya belum sesuai ekspektasi gitu. Jadi memang untuk, dan sebenarnya kredit ini kan yang menggerakkan ekonomi ya ininya ya. Jadi memang kalau untuk ekonomi atau misalkan pasar saham memang maksudnya kalau spesifik pasar saham sih biasanya itu tadi saya rasa kalau misalkan suku bunga turun, investasi berbasis hutang itu akan jadi semakin tidak menarik gitu loh, dan sendirinya dana akan berpindah ke yang bersifat ekuitas atau saham. Oke, sehingga dengan kondisi-kondisi tersebut Anda melihat besar peluang dari Bank Indonesia masih akan menahan begitu ya di 3,75%. Ya, sekali lagi kita melihat untuk tahun ini sendiri sih masih ada peluang penurunan ya, tapi untuk yang bulan ini sepertinya kita masih cenderung menahan gitu prediksi kita ini ya. Baik, dan kemudian kemungkinan bulan-bulan depan ya baru ada peluang pelemahan, karena memang Anda katakan tadi masih ada sekitar 25 basis poin ruang untuk menurunkan BI 7 days reverse repo rate ya. Iya. Baik Pak Angga, tadi kita membahas sektor perbankan dan juga properti yang memang biasanya sensitif dengan suku bunga. Tetapi apakah sektor ini yang sahamnya Anda rekomendasikan pada pembukaan pagi hari ini? Nanti akan kita bahas. Kami akan segera kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.